Hola brother, setelah dinanti iOS 16.4 official akhirnya rilis di hari Selasa kemarin tanggal 28 Maret. Cukup banyak fitur baru yang ditampilin di iOS 16.4 officialnya ini. Kayak adanya tambahan 21 emoji baru, lalu khusus untuk iPhone 14 series pada Focus Mode juga udah support AOD sekarang. Oke, buat tahu size update-nya, bugs-nya, dan apa aja yang baru, let's go, kita mulai. Kalau lo suka info update iOS dan Apple device, jangan lupa subscribe ya guys ya, karena subscribe itu gratis, tis. Pertama kita mulai dari size update-nya. Untuk lo yang pakai versi RC-nya, update-nya agak cukup gede untuk ke official ini yaitu 5GB. Tapi buat lo yang dari iOS 16.3.1 ke iOS 16.4 rata-rata nggak terlalu gede, di bawah 2GB biasanya. Untuk iPhone SE yang gua punya misalnya ini cuma 1,77GB aja. Dan buat build nomornya naik satu tingkat dari versi RC-nya, sekarang itu ada di 20E247. Dan ya setelah lo update, coba cek iPhone storage-nya khususnya di sistem data. Karena beberapa informasi yang gue terima dan juga testimoni dari user di beberapa grup, cukup banyak yang ngalamin bugs di sistem datanya. Ada yang sistem datanya itu nggak kebaca jadi 0 KB, ada juga yang sistem datanya itu ngalamin pembengkakan. Yang tadinya 13GB jadi 20GB atau bahkan yang aneh-aneh lainnya. Dan untuk di iPhone 11 punya gue ini dan iPhone SE punya gue, keduanya ini aman, gak ada bugs di sistem datanya. Terbaca dengan baik, untuk size-nya juga tergolong normal. Juga informasi buat kita bersama, untuk iOS di versi 16 ini akan segera dikebut lagi untuk iOS versi 16.5-nya. Mengingat nanti di bulan Juni udah ada iOS terbaru yaitu iOS 17. iOS versi 16.5 juga nantinya bisa jadi adalah iOS terakhir untuk iPhone X dan iPhone 8. Lanjut ke fitur-fitur baru yang ada di iOS 16.4. Yang pertama adalah penambahan emoji sebanyak 21 buah. Salah satunya adalah shaking face, pink heart, hair pick, dan juga wireless. Ya lumayan lah buat menambah seru mengekspresikan perasaan, mengekspresikan emosi kita waktu kita chatan sama rekan kita. Fitur yang kedua adalah Safari Web Push Notification. Jadi ketika lo nanti login WhatsApp atau Telegram atau berlangganan di web tertentu, nanti bakal muncul notifikasinya kalau ada pesan yang masuk. Jadi buat ngingetin kita kalau ada pesan-pesan baru yang masuk, tentu ini mempermudah kita dan membuat kenyamanan komunikasi jadi lebih lancar lagi. Fitur yang ketiga adalah adanya di menu Photos. Jadi di opsi duplicate kali ini udah bisa ngebaca bukan cuma di internal iPhone-nya aja, tapi juga di foto share library yang ada di iCloud. Jadi kalau ada foto-foto yang double, yang sama, yang mirip di iCloud udah bisa kebaca sebagai file duplikat. Tentu ini bisa mempermudah kita guna meningkatkan efisiensi penyimpanan dan juga bikin kita lebih aware lagi file-file mana aja yang ganda. Sehingga kita bisa memilah dan memilih, bisa kita merge atau kita hapus aja file-file yang ganda tadi. Lanjut di poin yang keempat adalah peningkatan kualitas suara waktu kita melakukan telepon seluler biasa. Jadi di sini udah ada fitur voice isolation, udah support seluler. Kali ini Apple memperluas dengan menambahkan fitur voice isolation ini waktu kita melakukan telepon kayak biasa. Fungsi dari fitur ini kurang lebih kayak noise cancelling, jadi bisa menghapus atau menghilangkan suara-suara di background waktu kita ngomong dengan lawan bicara kita. Selain itu, fitur voice isolation ini juga bisa meningkatkan kualitas suara lawan bicara kita sehingga kita bisa mendengar dengan lebih clean, dengan lebih jelas lagi. Lanjut di poin yang kelima adalah penambahan fitur software update di menu setting. Jadi buat lo yang pengen coba versi beta, sekarang nggak usah lagi install beta profilnya lewat web. Bisa dapat langsung update dari menu settingnya kayak halnya di iOS officialnya. Caranya lo tinggal masuk aja ke menu setting, pilih general, pilih software update, dan aktifin aja di sini software update betanya. Fitur ini buat gue ngebantu banget dan ngebuat kita lebih nyaman, lebih praktis, dan lebih simple lagi kalau kita mau install iOS versi betanya. Mantap. Oke, kita lanjut di fitur berikutnya yaitu fitur yang keenam. Adanya update di menu coverage. Kayak yang udah kita tahu, menu coverage ini kita pakai atau kita fungsikan untuk ngecek waranti atau garansi dari iPhone yang kita punya atau dari device-device lain yang kita punya. Di iOS 16.4 ini selain tampilannya lebih menarik, ada icon unit atau device-nya di sini. Dan juga di satu unit device atau di satu unit iPhone bisa munculin semua device-device yang login dengan satu akun iCloud yang sama.
Jadi lebih praktis lagi kalau kita punya beberapa device yang login dengan akun yang sama, kita tinggal cek aja warantinya di satu device. Ngebikin kita lebih praktis dan lebih rapi aja untuk manajemennya. Lanjut di poin yang ketujuh adalah fitur crash detection yang sekarang itu udah support di all varian iPhone 14 series. Tadinya cuma support di iPhone 14 Pro series aja, tapi kali ini udah support di all varian iPhone 14 series. Tentu ini adalah kabar yang menarik dan menguntungkan untuk para pengguna iPhone 14 reguler dan iPhone 14 Plus. Lanjut di poin yang ke-8 adalah AOD atau fitur Always On Display yang sekarang itu udah support kalau kita ngaktifin focus mode. Dan menurut lo gimana AOD di focus mode ini? Apakah fitur yang berguna atau sebaiknya memang nggak usah diaktifin aja? Gua nggak tahu pendapat lo, jadi tolong kalau lo punya opini dan pandangan mengenai ini, lo komen aja di kolom komentar. Kita lanjut ke fitur yang berikutnya, itu fitur yang ke-9 adalah penambahan fitur curve pada Apple Book. Dengan penambahan fitur ini kita bisa ngebaca di Apple Book itu kayak lebih menarik lagi, lebih punya sensasi seolah-olah kita baca di dunia nyata sehingga berasa lebih real. Karena nge-slide setiap halamannya itu kayak bener-bener kita pindah halaman di buku nyatanya. Walaupun tentu feel-nya itu nggak akan sama kayak kita baca buku asli. Fitur tambahan yang ke-10 yang ada di iOS 16.4 ini adalah penambahan beberapa shortcut, di antaranya adalah lock screen. Fitur ini pastinya bagi beberapa orang akan cukup berguna, misalkan fungsi lock screen ini gue coba demoin, misalkan dipakai untuk ngelock aplikasi-aplikasi tertentu. Oke, kita coba demo ya. Oke, yang pertama kita masuk ke aplikasi shortcut, lalu pilih menu automation, pilih create personal automation, lalu kita pilih apps, lalu kita pilih aplikasi apa yang akan ngelock otomatisnya. Kita misalkan pilih aplikasi Google Photos dan Instagram misalnya. Lalu kita klik done. Habis itu kita klik next. Lalu kita pilih add action. Kita search aja lock screen. Lalu kita pilih lock screen. Klik next. Lalu kita matiin else before running-nya. Klik don't else, klik done, dan secara otomatis nanti ketika kita buka Google Photos atau Instagram bakal ngelock sendiri. Kita lihat contohnya ya. Kita klik Instagram dulu, langsung ngelock otomatis. Jadi untuk meningkatkan keamanan ini cukup lumayan worth it. Kita coba lagi, langsung ngelock. Oke, kita coba buka Google Photos, kita klik Google Photos dan otomatis ngelock. Oke. Fungsi dan fitur yang ada di shortcut ini bisa lo maksimalin untuk meningkatkan keamanan di iPhone lo dari tangan-tangan yang iseng atau yang kepo. Fitur berikutnya adalah pembaruan tampilan dari Apple Music. Di iOS 16.4 ini profil yang ada di ujung kanan atas ini bisa muncul di setiap bagian menu. Kalau sebelumnya cuma ada di bagian Listen Now, kali ini kalau kita pindah ke menu browser, radio, ataupun library dan search, tetap muncul profilnya di sudut kanan atas ini. Lalu fitur baru lainnya yang ada di Apple Music ini adalah setup next music. Jadi misalnya kita lagi dengerin lagu, contohnya di sini gua adalah lagunya Judika, Sampai Kau Jadi Milikku. Lalu musik berikutnya yang pengen kita denger adalah dari Tiara, misalkan judulnya itu Menjadi Dia. Tinggal klik aja di bagian titik 3 ini, lalu pilih aja play next, maka musik berikutnya yang akan diputar adalah musik yang udah kita tentuin tadi. Nah, selain ada pembaruan di Apple Music, sekarang juga Apple udah melaunch secara resmi Apple Music Classical. Jadi di Apple Music Classical ini ada sekitar 700 playlist dengan 5 juta lagu. Buat lo yang udah berlangganan Apple Music, tinggal lo masuk aja ke App Store dan download aja Apple Music Classical. Tinggal lo nikmatin secara langsung, gak perlu bayar lagi. Fitur terakhir yang gua highlight di iOS 16.4 adalah sekarang itu udah support bookmark to home screen dari browser third party. Kalau sebelumnya hanya support di Safari aja, kali ini udah support dari third party. Tentu ini bisa menambah fleksibilitas kita kalau kita pakai nggak cuma Safari, misalkan kita pakai Chrome, Opera Mini, atau browser dari third party lainnya. Dan buat bug sendiri yang gua alamin di iOS 16.4 di handphone gua adalah di aplikasi WhatsApp. Jadi ketika kita buka status kontak WhatsApp kita dan kita pindah ke status berikutnya, audio dari status sebelumnya itu ngikut.
Jadi ini tentu sangat mengganggu banget apalagi kalau status berikutnya itu sama-sama video, maka suaranya atau audionya itu bakal kedouble jadi dua, nggak jelas dan ganggu banget. Selain itu di beberapa forum yang gua ikutin ada juga yang mengalami bugs lainnya. Salah satunya adalah pembengkakan di sistem data atau mungkin sistem datanya yang nggak kebaca malah nol. Lalu munculnya bugs di M-Banking Livin Mandiri sehingga nggak bisa melakukan proses transaksi. Dan juga ada yang ngeluh di masalah kamera Instagram yang nggak berfungsi atau error. Nah, gimana dengan iPhone lo di iOS 16.4 ini? Adakah bugs yang terjadi? Langsung aja komen di kolom komentar, sebutin iPhone apa dan apa bugs yang terjadi. Dan buat lo yang ngalamin bugs-bugs di beberapa aplikasi, coba lo cek dulu di App Store-nya apakah aplikasi itu outdated atau harus diupdate terlebih dahulu. Siapa tahu bisa membantu bugs-bugs yang lo alamin. Atau lo juga bisa melakukan force restart atau hard restart di iPhone lo. Di iOS 16.4 ini secara performance, gue melakukan pengujian dengan menggunakan aplikasi Geekbench 5. Untuk single core-nya didapat 1322, sementara multicore-nya didapat poin 3009. Lalu untuk skor GPU-nya didapat poin 7204, skor yang masih normal dan oke. Buat daya tahan baterainya sendiri di iPhone 11 punya gua ini dengan baterai health 78%, menurut gua ini cukup oke di iOS 16.4 ini. Screen on time-nya bisa tahan sekitar 5 jam something, 5 jam sekian lah. Kalau sebelumnya hanya sekitar 4 jam setengah aja. Jadi ini merupakan sebuah peningkatan efisiensi daya baterai yang cukup menguntungkan buat gua pribadi. Dan gimana di iPhone lo? Apakah ada peningkatan daya baterai atau justru malah makin boros? Coba lu komen aja di kolom komentar, ceritain kisah lo tentang iPhone lo bersama 16.4 ini. Oke, itu aja share-nya yang bisa gua bagiin di video kali ini. Thank you buat lo yang udah ngikutin sampai akhir. Mudah-mudahan video gua bermanfaat. Jangan lupa bagiin sebanyak-banyaknya karena kadang kecil buat kita namun berarti besar buat yang lain. Thank you for watching. I'll see you. Bye-bye.